Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui kudrat iradatnya, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kesempatan untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu thalabul ilmi dan silaturahmi. Mudah-mudahan melalui pengajian pada pagi hari ini menjadi wasilah perantara turunnya ampunan, kasih sayang dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya senantiasa selalu ada dalam sehat zahir batin dan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum menginjak kepada kajian kitab Tanqihul Qaul, hadis pertama, kitab Tanqihul Qaul ini karya Imam Nawawi Al-Bantani mensyarahi kitab Lubabul Hadis karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Mari kita isi terlebih dahulu dengan majlis doa. Yang pertama, untuk para guru kita semuanya, mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan usia dunianya, jembar rezekinya, berkah ilmunya. Dan juga khususnya untuk para kiai, para jengan ustadz yang khususnya ada di sekitar kita, mudah-mudahan senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, hajat kita yang baik, kebutuhan kita yang baik, mudah-mudahan apa yang kita mohonkan senantiasa dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, keluarga kita, keturunan kita, rumah tangga kita, mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, imma sakit lahir ataupun sakit batin, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran dan ketawakulan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bagi para almarhum, almarhumah yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan di alam barzahnya senantiasa ada dalam ampunan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bisiril asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Alhamdulillah, majlis doa telah dilaksanakan. Mari kita masuk kepada kajian kitab hadis Tanqihul Qaul karya Imam Nawawi Al-Bantani. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Syekh Nawawi Al-Bantani wa ila hadratin Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Tahiyatan minna wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin,
Betapa bahagia sekali mereka para sahabat yang mengalami hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu mereka apabila mau melakukan sesuatu di dalam hal amaliyah ibadah, tinggal bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara puasa yang benar, haji yang benar, tinggal bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mereka sangat menikmati kebahagiaan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya masa adalah masaku, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku, terus zaman setelah zamanku ini, terus zaman yang mengikuti zaman setelah itu. Jadi yang pertama, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia atau sebaik-baiknya umat adalah umat yang hidup beriman, berislam, berihsan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat. Maka sebaik-baiknya orang adalah para sahabat. Terus siapa? Terus orang yang mengikuti sahabat. Terus siapa lagi? Orang yang mengikuti sahabat. Atau bahasa kita, generasi yang paling baik adalah generasi sahabat, terus generasi tabi'in, terus generasi atba'at tabi'in. Orang yang mengikuti tabi'in. Lalu kita generasi apa? Milenial Pak, jika kita. Kalau kita melihat dari sisi keilmuan, tentu ketika zaman Rasul tinggal bertanya kepada Rasul. Rasul telah wafat, tabi'in tinggal bertanya kepada sahabat. Sahabat telah wafat, atba'at tabi'in tinggal bertanya kepada atba'at tabi'in. Maka generasi terbaik menurut Rasul ya tiga generasi tersebut. Oleh karenanya kita wajib mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis. Tidak ada yang bisa memahami Al-Quran dan hadis kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah Nabi Muhammad sudah wafat, maka yang memahami hal ihwal para Nabi Muhammad siapa? Para sahabat. Yang memahami hal ihwal para sahabat siapa? Tabi'in. Yang memahami hal ihwal tabi'in siapa? Atba'at tabi'in. Titik sampai sana di dalam teks hadisnya. Dalam pengertian, maka kita di dalam memahami Al-Quran dan hadis, maka lebih baik kita mengikuti salafus saleh, ulama-ulama salafus saleh, ya. Seperti Abu Hanifah atau yang sebelumnya sahabat yang terkecil Ibnu Abbas, gitu kan. Terus tabi'in, Imam Malik, Imam Hanafi, terus atba tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya. Maka baik di dalam ilmu hadis, baik di dalam syarah hadis ataupun tafsir Al-Quran ataupun kitab-kitab fikih ataupun di dalam kitab-kitab usul fikih dan lain sebagainya, maka kita lihat petunjuk dari Nabi, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunhum tsummal ladzina yalunhum. Sebaik-baiknya manusia adalah para sahabat, tabi'in dan atba'at tabi'in. Maka di dalam hal ihwal, hukum ataupun akhlak kehidupan sehari-hari, kita melirik atau memperhatikan bagaimana pemahaman para tabi'ut tabi'in kepada tabi'in, bagaimana tabi'in memahami para sahabat, bagaimana para sahabat memahami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang disebut dengan minhaj ma'ana alaihi wa ashabi. Manhaj ma'ana alaihi wa ashabi, disebut manhaj itu. Aku dan orang yang mengikuti aku, kata Nabi. Itu para sahabat. Ini manhajnya para sahabat, manhaj nubuwah atau manhaj para sahabat. Nah, dikarenakan jarak kita dengan tabi'in itu sangat jauh, dengan atba'atin juga jauh, maka yang terdekat dengan kita yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Itu bukan tabi'in, tapi gurunya juga sambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk kepada yang menulis kitab hadis ini, yang menyusun hadis ini adalah Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin
As-Suyuti. As-Suyuti itu artinya adalah ilmu-ilmu, keajaiban ilmu-ilmu. Karena Jalaluddin As-Suyuti itu lebih dari ratusan kitab yang dia tulis. Sehingga anak dan istrinya, istri dan anak-anaknya, kebalik saya. Anak-anak dan istrinya itu enggak keburu untuk dicatat gitu. Lebih kepada ilmu yang lainnya lagi, tafsir Jalalain itu. Ya. Disyarahi oleh Imam Nawawi Al-Bantani agar apa yang disampaikan itu tidak terlalu tekstual, artinya teksnya ada penjelasannya. Baik, insya Allah untuk kedepannya kita akan mengkaji kitab ini. Ya, sampai keburunya saja, sampai selesai jadwal semesteran. Kita bagi-bagi jadwal per semester gitu. Iya. Baik, di dalam kitab Tanqihul Qaul ini Imam Nawawi menulis al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab yang pertama menjelaskan keutamaan ilmu dan ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Al-ayah, surat Ali Imran ayat 18. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita perhatikan surat Ali Imran ayat 18 ini, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyusun. Yang pertama, Allah menyaksikan zatnya sendiri bahwa tiada Tuhan selain dirinya, selain Allah. Yang kedua, wal malaikatu, dan yang ketiga wa ulul ilmi. Susunan yang pertama adalah Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Betapa derajat orang yang berilmu disimpan posisi ketiga setelah siapa? Malaikat. Itu. Maka oleh karenanya ini menunjukkan cukup bagi kita bahwasanya derajat orang yang berilmu itu sangat mulia dan memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Terus itu dasar hukum Al-Qur'an, betapa tingginya kemuliaan dan keutamaan orang-orang yang berilmu. Posisinya posisi ketiga setelah malaikat. Itu. Nah, ini hadisnya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Siapakah Ibnu Mas'ud itu? Wasmuhu Abdullah. Karena nama Abdullah itu banyak. Abdullah bin Abdul Muthalib, siapa itu? Bapaknya Nabi Muhammad. Abdullah bin Abbas, ya Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar, ya Ibnu Umar. Abdullah bin Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud. Sangat banyak. Maka suka disebut nama akhirnya apa ya? Anaknya saja. Namanya adalah Abdullah. Siapakah Abdullah itu? Abdullah bin Mas'ud itu siapa? Wa kana sahibas sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud adalah salah seorang sahabat yang memiliki banyak rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahasia-rahasia Nabi banyak diketahui oleh Ibnu Abbas. Gitu. Bahkan wa wisadahu wa na'alaihi wa tahuruhu bis safar. Bahkan Ibnu Abbas itu suka jadi bantalnya Kanjeng Nabi dan suka menyiapkan dua sandalnya Nabi, dan juga suka menyiapkan bersucinya Nabi bis safar ketika mereka perjalanan, saking dekatnya. Gitu, mengenal jauh lebih dekat tentang Ibnu Abbas. Gitu. Kalau tidur ya suka tiduran di di pahanya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud gitu kan. Kalau mau wudu disiapkan airnya oleh Ibnu Mas'ud gitu kan. Kalau mau keluar disiapkan sendalnya oleh Ibnu Mas'ud. Itu saking dekatnya.
Bagaimana perawakan Ibnu Abbas? Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas terus. Ahli tafsir kalau Ibnu Abbas ya. Wa kana khafifal lahmi. Bahwa Ibnu Abbas itu khafifal lahmi. Langsing, kurus. Khafifal lahmi, ringan dagingnya. Arti apa? Kurus gitu, ringan daging gitu. Ya. Qasiran jiddan. Pendek, tidak tinggi, sedang berarti gitu ya. Nah, wadhira'ah sasiku lah. Enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek. Warna kulitnya sadidal adimah, kuning langsat seperti sawo matang lah. Wa kana min ajwadin nasi sauban, dan kalau berpakai pakaian dia pakai pakaian ginding, pakai pakaian yang indah gitu. Wa atyaban nasrihan, dan paling harum parfumnya Ibnu Mas'ud itu. Lah iyalah, melayani siapa? Melayani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Masa harus bau, harus dekil kan gitu. Ya. Wa kana daqiqas saqaini, dan dua betisnya itu sangat kecil. Dada begang. Gitu ya. Pada suatu hari Ibnu Mas'ud mau bikin siwak dari kayu irak. Ketika naik itu lututnya sampai bergoyang-goyang. Saking apanya? Saking kecil betisnya. Gitu kan? Padahikal qaum minhu, maka kaum yang menyaksikannya mentertawakan Ibnu Mas'ud. Jadi itu ketiup angin kayak ngemplat jadi gitu. Ketika tertiup angin itu ngemplat gitu ya. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bertanya kepada kaum tersebut, "Lima tadhakuna, kenapa kalian tertawa?" Faqalu, maka para kaum menjawab, "Ya Rasulullah, min diqqati saqaihi, karena saking kecilnya dua betisnya Ibnu Mas'ud itu kecil, karena tertiup angin lalu waktu bergoyang-goyang gitu kan." Faqala, maka Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizani athqalu min Uhud." Allahu akbar. Demi zat yang menguasai jiwaku, atau demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, lahuma, kedua betis Ibnu Mas'ud tersebut apabila ditimbang itu lebih berat daripada gunung Uhud. Ya kan? Lagi mau bikin apa? Bikin siwak dari kayu irak, tertiup angin, berarti kan ringan. Tapi sabda Nabi apa? Kalau dua betis tersebut ditimbang dengan gunung Uhud, maka pasti lebih berat dua betis tersebut. Itu pahalanya. Pahalanya. Nyari betis nama hampang ya enggak, Bu? Ya betisnya tetap aja ringan, cuman pahalanya lebih berat daripada gunung Uhud. Allahu akbar. Ya, pahalanya cumanya cek Sunda teh mah hampang birit. Ayeuna melayani ngakhidmah di bumi Nabi. Ya iya, pahalanya banyak. Selesai. Wa kana huwa katsirul wuluji alaihi sallallahu alaihi wasallam, dan ada Ibnu Abbas tersebut sering keluar masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yamshi ma'hu wa amamahu bil asa, dan dia berjalan Ibnu Abbas itu bersama Nabi, dan Ibnu Abbas selalu di depan Nabi dan membawa tongkatnya. Terus selalu menutupi tempat kalau Nabi mau bersuci, ditutupi dulu. Terus suka membangunkan kepada Nabi ketika Nabi telah tidur. Sopan jadi kesari dudakan waktunya waktu dibangunkan gitu kan. Wa yalbasuhu na'laihi idza qama, yaitu juga suka senantiasa memakaikan kedua sendalnya. Mangga pangersa aja kan. Itu saking. Nah itu adab-adaban dipakai oleh sahabat kepada Rasulullah. Ada adaban seperti itu. Ada santri nyiapkan sendal kiai, "Hei, musyrik." Allahu akbar. Jangan adab beta teh. Itu. Jangan apa? Jangan kultus gitu. Itu adab, etika. Itu. Sebagainya. Nah, itu etika-etika yang dilakukan oleh Ibnu Abbas kepada baginda Rasulullah SAW. Maka para santri juga melakukan etika kepada pewaris Nabi, yaitu para ulama, para kiai. Etika tersebut. Gitu. Fa idza jalasa adkhalahuma fi dhira'ihi, apabila ketika Nabi duduk maka Ibnu Mas'ud mengambil kedua sendal tersebut, disimpan di tangannya, dipegang gitu. Juga ketika mau keluar lagi disiapkan lagi sendalnya. Allahu akbar. Adab-adaban seorang sahabat.
Coba bayangkan kalau kita menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa sabda Nabi kepada Ibnu Abbas? Ya, ke Ibnu Mas'ud, Astagfirullahaladzim. Ya Ibnu Mas'ud, hei Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di majlis ilmu. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin wa nadharuka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka 'alal alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Yang pertama, ya Ibnu Mas'ud, hai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat, saat itu baik siang ataupun malam, di majlis ilmu, yaitu di lingkaran orang-orang alim, ikut kumpul halaqah bi halaqatil alim, ikut ngaji, bukan gosip Pak, ya, ikut ngaji. La tamassu qalaman, kamu tidak memegang pena. Kalau tidak memegang pena, ya tentu wala taktubu harfan, tidak menulis huruf pun, hanya duduk saja mendengarkan, itu pahalanya lebih baik daripada membebaskan 1000 hamba sahaya, baik abid ataupun amat. Yang kedua, wa nadhruka ila wajhil alim, dan engkau memandang kepada wajahnya alim, bukan memandang dengan penuh syahwat, bukan, ya. Bukan memandang dengan itu, tapi memandang dengan binadharil mahabbah, memandang dengan pandangan penuh cinta, itu ya. Khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, itu lebih baik daripada sedekah dengan 1000 kuda di jalan Allah. Untuk apa kudanya? Bi jihadil kuffar li ilaidinillah, kudanya dipakai untuk perang melawan orang-orang kafir, untuk menegakkan agama Allah. Kudanya bukan kuda untuk disembelih, tapi kuda untuk gunakan perang. Nah, cukup pandangan, lihat, subhanallah, gitu kiai itu tutur bahasanya, tutur katanya indah, itu ya. Apa yang disampaikannya begitu meresap ke dalam hati. Semoga menjadi taufik bagiku dan semoga menjadi kebaikan bagi kiai tersebut, kan gitu. Itu binatil mahabbah. Itu. Yang ketiga, wasalamuka 'alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanah, dan Anda mengucapkan salam kepada orang alim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan? Itu pahalanya lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jadi 1 kali salam tak perlu ibadah karena udah ibadah 1000 tahun. Bukan itu maksudnya, keliru lagi memahaminya, itu mah tidak seperti itu. Maksudnya itu mendapatkan pahalanya bukan kerjanya tetap ibadah. Yo. Selanjutnya masih dalam penjelasannya. Wa'an Umar bin Khattab, dan dari hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, qala, berkata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, Rasul bersabda, man masya ila halaqati alimin kana lahu bi kulli khutwatin mi'atu hasanatin. Artinya, barang siapa yang pergi menuju perkumpulan orang-orang alim untuk mengaji, kana lahu bi kulli khutwatin mi'atu hasanatin, maka setiap langkahnya dia memiliki 100 kebaikan. Ibu-ibu, bapak-bapak datang ke sini tujuannya untuk thalabul ilmi di sini. Mudah-mudahan langkah ibu bapak semuanya kalau karena Allah pasti akan diganjar setiap langkahnya 1000 kebaikan. Maka tawaf dulu di Pusdai, langkah-langkah tawaf dulu masuk ke sini. Helah untuk menambah kebaikan, tapi tawafnya tawaf ibadah. Ya tawaf ibadah ya di Mekah. Itu bersih gitu. Untuk apa namanya? Yang paling jauh, yang paling banyak pahalanya ini, yang paling jauh. Dari Calengka, Pak. Berapa sen juga. Tapi ada syaratnya, liwajhillahil karim, tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngaji perlu niat enggak?
Perlu niat nggak ngaji? Kalau nggak niat sah nggak ngajinya? Ayo. Kalau baca Quran perlu niat nggak? Kalau nggak pakai niat sah nggak baca Qurannya? Berarti nggak perlu niat kalau gitu. Yo, sedikit iltifat dulu sebelum dulu. Di dalam ibadah itu ada ibadah, ini sedikit keluar dari tema, nanti kita lanjutkan lagi kan nambahan ilmu dikit. Kan ada hadis innamal a'malu binniyah, itu sangat umum sekali hadis tersebut. Artinya begini, di dalam ibadah itu ada ibadah yang disyaratkan menggunakan niat, ada ibadah yang tidak disyaratkan menggunakan niat. Untuk ibadah yang memiliki kesamaan dengan adat, maka mesti pakai niat. Sekali lagi, untuk ibadah yang memiliki kesamaan dengan adat, maka disyaratkan menggunakan niat. Contoh, sholat kan berbeda dengan yang lain, ya kan? Contoh mandi, adus, mandi besar. Mandi besar dengan mandi biasa sama atau beda? Sama. Sama nggak? Sama. Maka untuk membedakan ini adus, ini mandi, padahal adus bahasa Jawa, masih mandi-mandi juga. Untuk membedakan al-ghuslu dengan al-ghuslu, nah, kalau al-ghuslu mandi besar, al-ghuslu mandi biasa, maka mesti pakai niat. Satu itu. Jadi untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang adat. Kan mandi biasa itu adat. Tapi ketika tadi malam Jumat sudah ya begitu, maka adusnya harus pakai niat lirafil hadasil akbari, untuk membedakan mandi adat dan mandi ibadah. Itu. Yang kedua, untuk membedakan tingkatan ibadah disyaratkan niat. Untuk membedakan tingkatan ibadah, contoh sholat fardu dengan sholat sunnah, itu tingkatan ibadah kan? Maka mesti menggunakan niat, menentukan yang fardunya. Kalau yang sunatnya tidak perlu ditentukan, yang fardunya ya. Karena kalau di dalam sholat sunat itu syarat niat hanya dua, satu ta'yin, yang kedua qasdul fi'li, tidak usah pakai sunatan gitu. Yang ketiga, untuk membedakan jenis ibadah yang sama. Sholat duhur dengan sholat asar sama enggak? Sama, 4 rakaat. Maka untuk membedakannya pakai niat. Duhur, asar sama-sama 4 rakaat. Maka disyaratkan pakai niat. Saya tanya, ngaji Al-Quran ibadah bukan? Sama enggak dengan adat? Enggak. Ngaji Al-Quran beda dengan membaca Quran. Beda kan? Maka untuk ngaji Quran tak disyaratkan niat. Kalau pakai niat ya mangga, tapi enggak disyaratkan. Gitu. Ya kan? Zikir pakai niat, disyaratkan pakai niatnya? Enggak. Sah enggak kalau enggak pakai niat? Ya sah zikirnya. Ya kan? Tapi kalau pakai niat ya lebih bagus. Itu. Enggak pakai niat pun sah. Kenapa? Karena ibadah baca Quran berbeda dengan adat. Kenapa? Karena bisa dibedakan mana baca Quran, mana baca Quran, kan gitu. Mana zikir, mana yang bukan zikir. Itu. Contoh. Maqadir ya qalbi lalai. Kerzikir ke nyanyi. Nyanyi itu apa? Maqadir kan? Nyanyi itu. Kalau gini, ya Nabi salamu alaika. Kerzikir ke salawat atau ke nyanyi? Salawat bari nyanyi gitu. Selanjutnya,
Masih bab niat. Aduh. Ini kalau masih seperti ini. Ada niat itu disyaratkan ikhlas atau tidak? Maka para fuqaha sepakat bahwasanya tidak disyaratkan ikhlas. Karena fikih hanya berkutat dalam bidang masalah dohir saja. Ikhlas itu adalah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Artinya begini. Bisa hasil ikhlas kalau diawali dengan niat. Apa? Bisa hasil ikhlas kalau diawali dengan niat. Tapi ikhlas belum tentu hasil meskipun diawali dengan niat. Itu. Tapi sah ibadahnya tetap sah. Itu kan. Kalau masalah pahala kan urusan Allah. Itu masalah keistimewaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Meskipun niatnya gitu dicampurkan dengan yang lain, itu bisa sah ibadahnya. Oh, niat boleh campur? Boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak. Kasih contoh yang boleh. Niat fardu dicampur dengan niat sunat, sah dua-duanya. Contohnya sholat duhur dengan sholat tahiyatul masjid, digabungkan, sah. Zuhurnya fardu, tahiyatul masjidnya sunat, sah. Contoh yang kedua, ada yang sah sunatnya saja, tidak sah fardunya. Contoh seperti zakat. Ada yang sah fardunya saja, ada yang tidak sah sunatnya saja. Contoh haji wajib dan haji sunnah. Itu. Ada yang batal dua-duanya. Ada yang batal dua-duanya. Gitu. Sholat sunat surat fardu digabungkan dengan rawatib. Itu batal dua-duanya. Ada juga yang haram dua-duanya. Apa? Ada yang haram, bukan haram dua-duanya. Ada yang haram. Contohnya niat kurban dan juga niat memberi berhala, gitu, nyembah berhala. Itu haram dua-duanya. Bukan haramnya, haram nyembah, haram berniatnya seperti itu, nggak sah niatnya. Nah, ini sekedar yang pada tentang niat. Maka seperti gini juga. So, Anda sholat, nanti kalau Anda sholat saya kasih uang 1 juta. Teruslah sholat orang tersebut, sah nggak sholatnya? Sah. Niatnya saya sholat untuk mendapat uang 1 juta, sah nggak sholatnya? Sah. Adapun masalah pahala, ya keikhlasan dia kepada Allah sahih aja, ya. Dan dia berhak mendapatkan uang 1 juta. Sholat sah, menang duit 1 juta, itu sah. Ya, itu pahala kalau urusan dia. Kan pahala itu udah diambil di dunia 1 juta. Dan itu terkait sekali lagi munculnya keikhlasan karena adanya niat, gitu kan. Niat tanpa keikhlasan tetap sah ibadahnya. Ya, kita pakai niat saja biar meluruskan niat kita. Makanya luruskan niat itu kan untuk sampai ikhlas agar jadi pahala duduk kita di sini. Itu macam-macam tentang niat. Baik, kita lanjutkan lagi. Sampai mana tadi? Sampai langkah kaki. Fa idza jalasa indahu wastama'a ma yaqulu kana lahu bi kulli kalimatin hasanatun. Terus ketika sampai ke majelis taklim, duduk dan mendengarkan setiap perkataan dari si alim, maka setiap kalimat yang kita dengar itu menjadi satu kebaikan. Satu kalimat. Kalau ibu-ibu rekam pembicaraan saya dari awal sampai nanti terakhir, kira-kira berapa ratus kalimat atau berapa ribu kalimat yang saya ucapkan? Yang saya ucapkan udah 3. Udah 3. Itu kan? Kadza dzakara Nawawi fi Riyadhus Shalihin, demikianlah yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kalau Riyadhus Shalihin bukan Imam Nawawi Al-Bantani, tapi Yahya bin Syarab. Karena Nawawi itu ada 2, ada Nawawi Al-Bantani, ada Nawawi bin Syarab, gitu kan. Nah, Syekh Nawawi bin Syarab, Yahya Syarab itu mazhabnya Syafi'iyah juga sama. Ya, ahli hadis juga. Udah 2 hadis, Bu, ya. Hadis ketiga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani mi alfi abidin mujtahidin jahilin wari'in.
seorang alim, seorang faqih yang warok itu lebih berat menurut setan daripada 1000 hamba yang sungguh-sungguh ibadahnya tapi bodoh meskipun dia warok. Sekali lagi, orang yang faqih, satu orang faqih mutawari'un, tapi faqih itu adalah alimun bi ilmi syariah, dia mengerti ilmu syariah. Seorang yang mengerti ilmu syariah terus dia warok itu membebankan dirinya untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu asyaddu ala syaitan, lebih berat digodanya menurut setan. Tapi saya nggak tahu gitu. Ya yang tahu adalah setan kan gitu ya, yang tahu itu adalah setan. Ini informasi dari Nabi bahwa setan itu akan begitu berat menggoda orang alim itu, daripada 1000 seorang ahli ibadah yang sungguh-sungguh tapi bodoh. Terus dia ya waroknya baru warok gitu. Kenapa? Karena kan orang alim itu dari awal waroknya. Kalau orang yang bodoh kan baru waroknya akhiran itu bodohnya. Kenapa? Karena wadzalika li anna syaitana kullama fataha baban 'ala nas minal ahwa'i wa zayyana syahwat fi qulubihim. Ketika setan membuka pintu syahwat, pintu hawa nafsu di dalam diri manusia dan menghiasi dirinya dengan syahwat-syahwatnya, maka orang faqih akan memberikan penjelasan. Itu kan ada orang salah pasti dibenarkan oleh orang faqih. Itu kan kerja setan jadi double terus itu ya. Kenapa? Karena ada orang-orang alim itu jadi dia sadar terus. Orang faqih akan menjelaskan tentang tipu daya setan. Inna qaida syaiton kana dha'ifa. Tipu daya setan itu sangat lemah. Terus sehingga si faqih tersebut menutup tipu daya setan yang akan masuk ke dalam orang bodoh tersebut. Sehingga ketika sudah ditutup, setan khaiban khosiron, dia merasa menyesal dan merasa rugi karena berdakwah. Setan mengajak orang-orang bodoh, sementara di lingkungan orang bodoh tersebut ada orang alim. Itu salah geng monggo. Berbeda dengan orang bodoh, bi khilafil abid fa innahu rubbama yastagilu bil ibadah wa huwa bi habail syaitan wala yadri. Ketika ada seorang ahli ibadah yang bodoh, sebetulnya dia sedang terikat di dalam tipu daya setan, tapi dia tidak sadar. Sekali lagi, ada yang rajin ibadah gitu kan, tapi dia bodoh. Dia sebetulnya sedang terikat dalam tipu daya setan, tapi dia tidak sadar. Nah, saya kaitkan dengan kitab Risalatul Mu'awana karya Syekh Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad halaman 18. Ini tentang keutamaan mendawamkan kontinu atau konsisten di dalam beramal. Sedikit sing penting konsisten, ya lebih banyak lebih bagus tapi konsisten. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amaliyah yang paling Allah cintai yaitu yang konsisten meskipun sedikit. Itu. Sehingga sabda Nabi, khudhu minal a'mali ma tutikuna fa innallaha la yamullu hatta tamallu. La yamullu la hatta tamallu gitu. Ambillah sebuah pekerjaan amal ibadah sesuai dengan kemampuanmu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan sehingga kamu bosan. Yang bosan siapa? Kitanya. Allahnya enggak akan bosan. Hati-hati, kata Syekh Abdullah bin Al-Haddad, di antara tingkah atau tipu daya setan itu adalah menghiasi orang-orang hamba-hamba Allah dengan berbagai macam ibadah, bentuk ibadah, memperbanyak ibadah dari taat, tapi ibadahnya yang berlebihan. Sasarannya apa? Sasaran daripada setan tersebut menghiasi orang itu menggoda rajin ibadahnya, yaitu setelah itu dia capek dan tidak mau kembali melaksanakan ibadah itu. Belum pernah tahajud, lalu dia tahajud satu malam 100 rakaat,
Teu rasakeun we, biar aku teu ngerasa tahajud 100 rakaat. Terasa lah capek paling tidak ya, gitu. Lalu dia putus asa, dia malas lagi, seumur hidup lagi enggak tahajud. Jangan terlalu taprit lah, jangan ifrat, jangan berlebihan. Kalau mampunya 12 ya 12. Kalau mampunya 2 ya 2. Tingkatkan, tapi ya per tahun atau per nanti sebulan lagi Muharram lah. Per tahun kita itu harus ada progres amalia. Biasanya enggak pernah witir, tambah witir sebelum tidur gitu kan. Gitu. Bangun malam, biasanya enggak pernah bangun malam, ya sering bangun malam tapi bukan tahajud gitu kan. Bangun malam, mandi tobat, setelah mandi tobat terus sholat sunat, syukril wudu, setelah syukril wudu sholat sunat, tobat, sudah sholat tobat, sholat hajat, terus sholat tahajud, terus sholat tasbih, terus sholat witir, terus zikir gitu kan sampai subuh gitu. Itu kalau bisa. Ya Nabi Muhammad kan sampai kakinya bengkak. Apakah tidak boleh aku termasuk orang yang bersyukur, sabda Nabi kan gitu. Kadang-kadang kalau kita pikirkan bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong beritahu saya bagaimana hakikatnya mencintai Allah dan Nabi-Nya itu seperti apa. Tolong beritahu saya. Itu kan? Bagaimana hakikat bisa merasakan mencintai Allah dan Rasulnya itu seperti apa? Apakah masih besar mencintai harta kita? Apakah masih besar mencintai suami atau istri kita? Apakah bisa mencintai anak kita atau lain sebagainya? Itu. Apakah berapa kali kita membaca sholawat hanya karena Nabi, ingin bersalawat pada Nabi, menyisihkan waktu hanya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beritahu saya bagaimana hakikat mencintai Allah dan Rasulnya itu. Sampai saat ini masih besar mencintai anakku, istriku, ilmuku, hartaku dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan cinta kepada kita semuanya ya. Makanya a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, semoga Engkau memberikan tumbuh rasa cinta dalam hatiku untuk mencintai dan lebih mengenalmu ya Allah. Kan gitu. Sepintas itu hanya selingan daripada amal orang bodoh tadi. Gitu. Jangan sampai karena bodohnya dia itu wah terus baca Quran sekaligus sehari 30 juz bagus 30 juz sehari sekaligus bagus. Ini suka tengah jadi 2 tahun kemudian tengah jadi. Gitu kan. Daripada enggak ngaji ya bagus aja, jangan jelek-jelekan ya, itu bagus. Zikir semalaman 10.000 bagus girek, bagus daripada enggak zikir. Tapi setelah itu besoknya atau seumur hidup enggak zikir lagi, capek gitu. Nah itu namanya orang yang tertipu dengan hiasan setan dengan memperbanyak ibadah. Gitu. Tapi mudah-mudahan saja yang demikian Allah memberikan taufik sehingga konsisten. Sudah banyak konsisten, sudah sedikit tidak konsisten. Sudah. Nanti kapan-kapan kita ngaji risalah muawanah, risalah penolong. Ya Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Hadul Maut Yaman. Gitu. Beliau menulisnya ketika dalam keadaan buta. Gitu. Orang buta bisa nulis ya. Kita orang melek tidak bisa nulis. Allahu Akbar. Dah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Selanjutnya kalau tadi membicarakan keutamaan ilmu dan perbandingan orang ilmu dengan orang yang tidak berilmu, maka hadis selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi, keutamaan orang yang alim, tapi al-amili bi ilmihi, yang mengamalkan ilmunya, alal abidi, dibandingkan dengan seorang hamba biasa, kapadil qamari lailatul badri ala sairil kawakib, seperti perbandingan bulan purnama dengan bintang-bintang yang lainnya. Itu jadi orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang lainnya. Kira-kira terang mana, indah mana? Purnama, gitu kan? Maksudnya dalam masalah pahalanya lebih banyak orang-orang yang berilmu tapi diamalkan. Di sini pakai syarahnya al-amili bi ilmihi, orang yang mengamalkan ilmunya. Lah kalau tidak diamalkan ya jadi siksaan juga. Yaitu kasratus sawabi syamili lima yu'tihullahu li 'abdihi fil akhirah. Lima yu'tihillahu li 'abdihi
fil akhirah, atas pahala yang mencakup diberikan kepada hamba tersebut nanti di akhirat. Min darajatil jannati waladzatiha wa ma'kaliha, terus wa ma'akiliha wa masyaribiha wa manakiha, tentang derajatnya, kenikmatan surga, makanan surga dan pertikahan di surga, dan juga yang paling tinggi makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka yang diberikan makom kurbah di surga dan bisa melihat dan mendengar kalam Allah secara langsung. Itu di surga. Itu yang paling tinggi pahala diberikan kepada orang yang alim mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, maka dia diberikan makom kurbah, makom yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua juga masuk ke makom tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa bi riwayatin lil Haris bin Usamah an Abi Sa'id Al-Khudri anhu sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi alal abidi kafadli ala ummati, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan hamba-hamba yang lain seperti keutamaanku atas umatku. Berarti Nabi Muhammad di sini sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu, membarengkan posisi dirinya dengan orang-orang yang berilmu, kafadli itu seperti itu. Walaupun tidak akan terasa sama, cuman ini adalah penghormatan dari Nabi Muhammad memotivasi kepada umatnya agar mau menuntut ilmu. Nah gimana tuh Pak Ustadz, saya kan sudah sepuh kayak gini. Ya ini kan juga menuntut ilmu ini. Ya kan ini juga menuntut ilmu duduk di sini. Kalaupun kita di sini tidak paham, paling tidak anak cucu kita justru menuntut ilmunya. Kita duduk di sini, insya Allah dapat ilmu, insya Allah dapat berkah, gitu kan? Nah, yang diaji juga hadis gitu kan. Dari tadi kita aja. Fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum, keutamaan orang yang berilmu itu di atas hamba-hamba yang lain seperti keutamaanku kepada sahabat terendah di antara kalian, gitu. Ini adalah nisbatnya adalah kemuliaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang lain adalah seperti kemuliaannya Nabi Muhammad dibandingkan dengan para sahabatnya, gitu. Kata Imam Ghazali, Pangzur kaifa ju'ilal ilmu ju'ilal alim muqaranan li darajatin nubuwah. Perhatikanlah bagaimana seorang alim itu mengiringi derajat kenabian. Artinya ya orang alim sabda Nabi tadi seperti itu, seperti keutamaanku dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Artinya akan diturunkan derajat amal saja dari ilmu. Wa in kana al-abidu la yakhlu an ilmin bil ibadah allati yu'adhibu 'alaiha wa lahu lam takun ibadah. Artinya begini, orang yang beribadah tidak didasari ilmunya maka ibadahnya tidak sempurna. Lawalahu lam takun ibadatan, kata Imam Ghazali. Seandainya amaliyah tidak disertai dengan ilmunya, lam takun ibadatan. Maka oleh karenanya tahu sedikit pun ya amalkan, ibadah sekecil apapun cari tahu ilmunya. Itu bagaimana tata cara wudu yang baik, gitu kan? Takbiratul ihram, ada berapa kali ngangkat yang disunatkan angkat tangan ketika sholat, gitu kan? Ada 4 kan? 1 takbiratul ihram, yang kedua ketika mau ruku, yang ketiga setelah ruku, yang keempat setelah tasyahud awal. Itu yang sunat, itu ilmu juga. Tambah-tambah sunat dalam sholat itu untuk menambah-nambah, tambah-tambah. Terus selain daripada mendapatkan kebaikan orang yang berilmu itu, sabda Nabi juga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman gufira lahu qabla ayyakhdua. Barang siapa yang berpindah menggunakan baik jalan kaki ataupun menggunakan kendaraan dari rumahnya ke tempat yang lain untuk menuntut ilmu, maka tapi untuk menuntut ilmu syariat, untuk menuntut ilmu, liyata'allama ilman minal ulumis syar'iyyati, dari ilmu-ilmu syariah, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi as-saghairi, maka dosa-dosa kecilnya yang masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala qabla ayyakhdua, sebelum melangkahkannya. Tadi ibu-ibu sudah merencanakan mau ngaji ke sini enggak? Sudah, sebelum melangkah dosa ibu yang kecil-kecilnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata saya, sabda Nabi qabla ayyakhdua.
Ya lumayan, yang kecil juga, bukan lumayan lagi. Sekecil-kecilnya dosa itu sebesar gunung Uhud. Manggo silakan tanggul gunung Uhudnya. Seperti mudahnya kita mendapatkan kebaikan, setiap langkah kita dibalas dengan satu kebaikan, atau setiap kalimat dibalas dengan satu kebaikan. Ya dapat ampunan iya, dapat kebaikan juga iya, kalau niat tolabul ilminya lillah, itu kan. Tuh. Terus itu adalah keutamaan orang. Ini keutamaan bagi orang yang mau menuntut ilmu. Kalau tadi keutamaan orang ilmu, yang kedua keutamaan orang berilmu, perbedaan orang alim dan tidak alim, lalu keutamaan orang yang menuntut ilmu. Lah kita juga sama-sama menuntut ilmu. Yuk. Selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana sikap kita kepada orang yang berilmu? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi tentang sikap kita kepada orang yang berilmu, akrimul ulama'a, muliakanlah oleh kalian al ulama'a, para ulama, bi ulumi syar'i al amilina, ulama yang mengajarkan ilmu syariah tapi yang mengamalkannya, gitu kan. Ilmu ulama yang amilin, yang mukhlisin, gitu kan. Bagaimana caranya? Bi an tu'amiluhum bi ijlali wal ihsani ilaihim bil qawli wal fi'li. Caranya adalah engkau berbuat kepada para ulama tersebut dengan cara mengagungkan, berbuat baik kepada mereka, baik ucapan atau perbuatan. Kenapa kita harus memuliakan para ulama? Fa innahum indallahi kurama. Karena para ulama yang mengajarkan ilmu syariah dan mengamalkannya, maka di sisi Allah mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang terpilih, mukramuna, dan juga dihormati oleh para malaikat. Tuh sikap kita kepada ulama. Allahumma sholli ala sayyidina. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Abi Hurairah, saya mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tahaddasal alimu fi majlisihi bil ilmi wa lam yadkhulhu hazalun wala laghun khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tal'at fi famihi malakan yastaghfirullahu lahu wa lisami'ihi ila yaumil qiyamah. Allahu akbar. Apabila seorang alim berbicara di majlis taklim tentang suatu ilmu dan tidak dicampuri senda gurau dan hal yang sia-sia, maka Allah menciptakan setiap kalimat yang keluar dari mulutnya si alim tersebut menjadi malaikat. Wih, gagah mah. Iya, yang keluar apa? Caci maki, jelek-jelekin orang, iya kan? Ketawa-ketawa, itu. Jadi mung sendiri jadi itu. Ya maksudnya yang sia-sia, dan tidak dicampuri siapa kata-kata yang sia-sia sama sekali, maka setiap kalimat yang keluar dari mulut si alim tersebut diciptakan menjadi seorang, jadi malaikat. Yang mana malaikat tersebut akan beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah, baik bagi si alimnya ataupun bagi wali sami'ihi, dan bagi yang mendengarkannya. Kan ilmu itu cahaya dan malaikat terbuat dari cahaya, maka logis kalau dari setiap kata-kata alim yang tidak tercampur dengan hal yang sia-sia, setiap kalimatnya ya mudah-mudahan kalau kata saya ada jadi malaikat lah, gitu kan, walaupun tidak semuanya itu. Karena ilmu itu adalah nurullah, ilmu itu cahaya dari Allah. Maka ketika alim menyampaikan ilmu, alim menyampaikan cahaya, dan cahaya tersebut adalah malaikat yang Allah ciptakan dari kata-kata si alim tersebut. Malaikat tersebut mau ngapain? Malaikat tersebut mau memohonkan ampun bagi si alim tersebut dan yang mendengarkan kata-kata si alim tersebut. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Ya Allah, ain paminta kenapura ka Gusti Allah. Kalau kita minta mohon maaf kepada orang yang pernah kita zalimi, itu kan, lalu dia tidak mau memaafkan, lalu ada yang lebih hebat daripada orang tersebut memintakan maaf untuk kita, kira-kira dimaafkan gak? Iya. Atau yang lebih dekat dengan orang tersebut, gitu kan? Kalau malaikat tinggal Allah pasti hebatan Allah, gitu bisa. Tapi
dimohonkan. Malaikat kan ibn mukramun, tidak pernah salah memohonkan ampun untuk kita, gitu ya. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah, gitu kan. Tuh. Fa'idzan soropu maghfurina lahum. Ketika kita bubar dari pengajian ini, maka kita bubar dalam keadaan dosa-dosa kita ya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan. Makanya sering-sering ngisi majelis taklim lah, gitu. Ngisi ikut ngaji kalau sehat, gitu kan. Kalau udah enggak ada kerjaan lagi, kerjanya apa? Ngaji saja, gitu kan. Tuh. Apa? Untuk memberati amal ibadah yang baik, memberati timbangan yang baik dan mengurangi yang kurang baik, gitu aja. Bahkan ditambah lagi sabda Nabi, humul qaumul la yashki bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum-kaum yang tidak akan pernah celaka di bekas duduknya. Artinya begini, kalau memang yang disampaikan oleh si alim itu adalah kalimat-kalimat hak, kalimat-kalimat yang benar, tidak mengandung caci maki dan sebagainya, maka kita bubar dari pengajian dalam keadaan selamat, tidak celaka. Itu, dalam keadaan selamat, tidak celaka. Tapi kalau ada pengajiannya isinya ghibah, caci maki dan sebagainya, kita bubar dalam keadaan celaka. Gitu. Tuh. Terus keutamaan memandang ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nadzara ila wajhil alimi nadratan fabariha biha khalaqallahu taala min tilkan nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Ya Allah, barang siapa yang memandang wajah seorang alim lalu dia merasa bahagia memandang alim tersebut, memandang alim dikerasa pun. Aduh, buku kerawibi, baju kucel. Deh. Makanya seorang alim itu paling tidak menghargai ilmunya oleh dirinya sendiri, paling tidak. Tapi ada yang suka tawadu, alim itu. Tawadu itu, tara mau duit, Pak. Itu menghinakan ilmunya. Dalam taklim itu kalau Anda memang seorang alim, maka hargai ilmu kamu. Jangan sama orang lain dulu lah, sama Anda sendiri hargai. Hargai wajah Anda sendiri. Itu. Man nazar ila wajhil alim nazaran, kita memandang wajah alim itu bahagia, sejuk, adem, bunga gitu. Maka kebahagiaan tersebut dijadi bahan alat untuk jadinya malaikat. Dan mana malaikat itu yang tercipta dari bahan kebahagiaan tersebut, maka malaikat tersebut akan memohonkan ampun juga sampai hari kiamat. Ya Allah. Bahkan kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, an-nadharu ila wajhil alimi ibadatun wa nurun. Bahwasanya memandang wajah seorang alim itu, tapi nanti suka GR kalau alim dipandang terus gitu. Gitu. Kebelah, fotoen TV di mana bebas gitu ya, Bu. Kalau ibadah dek nempokeun mungkul urang macam gitu. Mau memandang saja saya mah enggak apa-apa. Bahwa memandang alim itu adalah ibadah dan nurun fin nadhari wa nurun fil qalbi, dan menjadi cahaya di dalam hati dan ataupun menjadi cahaya di dalam pandangan kita. Maka setiap seorang alim duduk dan mengajarkan ilmu, maka setiap masalah yang disampaikan, setiap bab yang disampaikan kepada jamaahnya, maka itu menjadi gedung di surga. Itu kan Allahu bi kulli mas'alatin qasrun fil jannati walil amili biha mithlu dzalik. Bukan hanya si alim saja dapat gedung di surga itu, dan juga yang mengamalkannya itu. La alim sama mu'alam gitu, mu'alim sama muta'alim gitu, ta'lim sama muta'alim. Gitu kan? Antara mustami dan antara mubalik dan jamaah. Itu. Sama-sama juga. Demikian kata Riyadhus Shalihin, demikian dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Terus wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, man akrama aliman faqad akramani. Barang siapa yang memuliakan orang yang berilmu, maka dia sama telah memuliakanku. Kenapa? Karena orang yang berilmu adalah kekasih Nabi. Orang yang berilmu adalah kekasih Nabi. Nabi banyak bersabda, itu kan udah tadi sampaikan, al ulama warasatul anbiya, udah jelas itu.
Wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa yang telah memuliakanku, maka dia sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Ulama kekasih Nabi, Nabi kekasih Allah. Maka orang yang memuliakan ulama sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Pahalanya apa? Wa man akramallahu fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya pasti surga. Itu kan? Kenapa? Karena surga itu adalah tempat kembalinya, tempat tinggalnya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. Muliakanlah para ulama karena mereka itu adalah para pewaris nabi. Barang siapa yang memuliakannya, maka dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Itu. Ya, ulama cek, jangan. Nah, kita aja gitu. Paling tidak hormati ilmunya, paling tidak. Masalah amaliyahnya tanggung jawab dia sebenarnya sama Allah. Kita butuh ilmunya. Itu. Keutamaan orang yang berilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang bodoh. Maksudnya kan orang yang alim tidur itu adalah orang alim yang menjaga, memperhatikan etika keilmuannya tidurnya. Itu maka lebih utama daripada orang bodoh yang tidak mengetahui etika ibadah. Sebelum tidur kita wudu dulu, baca ayat kursi dulu, baca Kulhu palak binas dulu, istighfar 3 kali, itu contoh ke Rasul, itu kan? Itu. Lalu di istighfar ke tangan gitu, lalu ucapkan ke dia. Itu kan Rasul seperti itu. Sebelum tidur apanya? Kasurnya dikebut dulu, itu kan sunnah. Walaupun itu adat ya, adat bukan ibadah. Tapi ketika mengikuti Rasul ya itu jadi sunnah. Itu adat, itu kebiasaan. Itu. Dan bisa jadi ibadah kalau pakai niat. Kalau tidak pakai niat ya adat biasa. Rasul tidur ya kita juga tidur, itu adat namanya. Itu. Nah, kalau dalam tidurnya saja pakai etika keilmuan, maka itu tidurnya lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Itu. Karena orang bodoh itu bisa menganggap sah yang batal, bisa menganggap boleh yang dilarang. Itu orang bodoh bahayanya. Itu. Res. Selanjutnya terakhir, dua hadis lagi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal alima idza lam ya'mal bi ilmihi. Bagi orang sesungguhnya orang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka la'anahul ilmu min jawbihi, maka ilmunya akan melaknat dari perutnya. Wa yal'anhu kullu syai'in tala'at alaihi syamsu, dan akan melaknat juga kepadanya setiap makhluk yang mendapatkan sinar matahari. Apa? Seluruhnya. Ya kan? Hewan, pohon, lautan, tanah, air, semuanya melaknat dia. Melaknat siapa? Melaknat orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Kalau tadi manis-manis dihormati saja bisa dapat pahala besar. Memandang alim itu dapat pahala besar, jadi malaikat, gitu kan? Tapi ini ancaman bagi orang yang alim. Ya mau doanya mudah-mudahan saya juga bisa mengamalkan secara totalitas, Bu Payah, gitu. Mudah-mudahan mengamalkan ikhlas. Bukan barang yang mudah. Ancamannya itu dilaknat oleh dirinya sendiri, dilaknat oleh seluruh makhluk yang terkena sinar matahari. Wa taktubul hafadhatu kulla yawmin khatman ala sahifatihi, dan malaikat hafadhah itu mencatat catatan terakhirnya, catatan terakhir daripada bukunya setiap hari. Setiap hari itu catat kita itu oleh malaikat hafadhah itu. Tulisannya apa? Hadza abdun ayyisun min rahmatillah. Ini adalah hamba yang putus asa dari rahmat Allah. Ini adalah hamba yang terputus dari rahmat Allah. Hadza abdun ayyisun min rahmatillah. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Itu catatan terakhir setiap harinya.
Ya Abdullah, wahai hamba Allah, ya mudhi'a hukukil sayyidihi, wahai orang yang telah menyia-nyiakan hak tuannya. Ya man la ya'malu bilmi, hai orang yang tidak mengamalkan ilmunya. La alaika la'natullah, bagimu adalah laknat Allah. Fa idza mata, apabila dia mati, naza'allahu ruhahu, Allah akan mencabut ruhnya ala ghairi syahadah, dalam keadaan tidak bersyahadat dan tidak di Islam. Itu ancaman orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya. Kalau tadi kita orang alim dihormati, orang alim melangkah kaki, tapi ketika kita tidak mengamalkan ilmunya, Allahu Akbar. Ya kalau gitu jauh usah alim lah gitu. Salah juga, gitu kan? Itu. Lalu tadi sekalian, setiap orang akan celaka kecuali orang yang berilmu, kecuali orang yang berilmu akan celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya akan celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, gitu kan? Ya, berdoa kepada Allah agar kita bisa mengamalkan ilmu amalnya amal ilmiah, ilmu didasari ilmu yang diamalkan, amal yang didasarkan dengan ilmu. Tutupan ikhlas. Itu. Terakhir, keutamaan menziarahi alim. Man zaro aliman faka'annama zarani. Sabda Nabi, barang siapa yang ziarah kepada orang alim, maka dia sama ziarah kepadaku. Wa man safaha aliman, barang siapa yang bermusafahah dengan orang alim, faka'annama safahani, maka dia sama dengan bermusafahah denganku, kecuali lagi pandemi, itu kan. Katanya jangan bermusafahah. Ya, itu. Nauzubillah, ya Allah. Ini Corona itu makhluk ya, makhluk Allah. Kita bukan takut dengan corona, tapi kita makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada pemerintah. Itu corona itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak Allah kehendaki. Dan kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tanya, kalau ini teh manis, manisnya teh ini oleh apa? Oleh gula. Itu qadariyah. Maka pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, manisnya teh ini adalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pakai gula ataupun tidak ada gula, maka Allah kuasa membuat teh ini manis tanpa gula juga. Ya. Batuk, sesak napas, panas. Kenapa? Covid misalkan, kena corona. Padahal tanpa corona juga Allah kuasa ngasih panas, batuk, sesak, dan sebagainya. Maka kita bukan takut karena coronanya, kita takut atau malu karena kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ketaatan kepada Allah itu adalah mengikuti anjuran dari pemerintah. Itu. Ya. Nah kan kalau kita mengatakan bahwa dia itu sakit karena corona, aduh, itu ekstrim. Secara hakiki itu bisa syirik gitu. Gitu. Karena yang membuat manisnya teh manis ini bukan gula, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus waman sofa aliman pakana sofahani, waman jalasa aliman pakana majalasani fid dunya. Barang siapa yang suka duduk dengan orang alim, maka dia seolah duduk denganku di dunia. Barang siapa yang duduk denganku di dunia, maka aku akan duduk dengan dia nanti di surga di hari kiamat. Tuh, senantiasa mujalasah dengan para ulama, gitu kan? Ulamaul akhirah tentunya, yang mengajak kepada Allah, mengajak kepada Rasulullah, mengajak kepada kebahagiaan dunia akhirat, bukan mengajak provokasi lain sebagainya. Gitu. An Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faqad zarani. Barang siapa yang zarah kepada orang alim, maka dia telah zarah kepadaku. Wa man zarani wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang zarah kepadaku, maka wajib dia mendapatkan syafaat dariku. Wa kana lahu bi kulli khatwatin ajrun syahid. Setiap langkah ziarah ke orang alim itu, maka dia mendapatkan pahala orang syahid. Gitu. Terus wa an Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zaro aliman, barang siapa yang ziarah kepada orang alim, ai fi qabrihi.
Maksudnya di dalam kuburannya sudah meninggal, tsumma qara'a, terus membaca orang yang ziarah tersebut indahu, di dekat kuburannya, ayatan min kitabillah, satu ayat dari kitab Allah, a'tahullahu ta'ala, maka Allah akan memberikan kepada dia bi adadi khatawatihi kusuran minal jannah, sehitungan langkahnya ke sana, dia akan diberikan gedung-gedung nanti di surga. Wa kana lahu bi kulli harfin qarahu ala qabrihi qasrun fil jannati min dzahab, dan setiap bacaan, setiap huruf yang dibacakan di makomnya orang alim, maka itu akan dijadikan gedung dari surga, gedung dari emas nanti di surga. Itu ini membaca kulhu di kuburan ulama itu ya. Baca yasin. Nah itu yasin lah, baca kapi panjang teuing. Baca Al-Baqarah, baca Yasin di Yasin. Atau kulhudi tenan naon. Kan udah jelaskan keutamaan kulhu kemarin. Itu kan. Kulhu lagi enggak apa-apa. Itu. Nah ini, jadi Majarah itu mendoakan kepada orang alim. Selanjutnya al-babus sani fi fadilati la ilaha illallah, bab kedua tentang keutamaan la ilaha illallah. Insyaallah di waktu yang nanti lagi kita melanjutkan bab atau hadis keutamaan tentang kalimat la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini menjadi ilmu yang dapat kita amalkan dengan ikhlas untuk meningkatkan kualitas keimanan, keislaman dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita sehat selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.